Ya, lama nggak ngonten, jadi ngonten lagi gara-gara urusan Anies nggak kelar-kelar di Jakarta. Ya, masih banyak persoalan warisan Anies yang nggak beres. Udah luntang-lantung sambil teriak, siapa presidennya? Masih nanya, siapa presidennya? Kan masih Pak Jokowi. Ya, apa kalau orang itu sudah dicalonin presiden sama partai, itu lantas mendadak jadi pelupa. Lupa siapa presidennya, lupa apa kasusnya, lupa berapa banyak kelebihan bayarnya. Iya, belum udah ngegas ya. Dulu Anies disebut gubernur rasa presiden. Tapi karena nggak jadi presiden, jangankan jadi presiden, nyalonin aja nggak jadi-jadi. Dulu disebut gubernur rasa presiden. Kemarin disebut pengangguran rasa presiden. Kalau cuma nganggur, banyak temennya, Pak. Nggak usah ngaku-ngaku jadi presiden. Memang Anies ini demen banget ya kalau ada yang teriakin presiden itu, waduh, dia tuh seneng banget. Ke Munas diteriakin presiden. Ke hajatan diteriakin presiden. Ke KPK diteriakin presiden. Kemana pergi selalu ada yang teriakin presiden. Itu Anies. Mungkin maksudnya yang teriak itu bukan teriak bangga mungkin ya, tapi teriak sambil bertanya, yang kayak gini kok dicalonin jadi presiden? Mungkin itu. Nah, waktu Anies udah kelar jadi gubernur lalu keluar dari balai kota, itu saya lihat dia itu ninggalin Jakarta dalam keadaan menyedihkan. Kenapa? Ya karena banyak ninggalin masalah yang nggak kelar-kelar. Dan punya potensi jadi kasus hukum. Bahkan sudah diendus oleh aparat. Aparat kok ngendus ya? Jelas masih inget kan? Soal kasus penyelenggaraan Formula E. Yang sampai hari ini, sudah menjelang tahun baru ini, nggak jelas soal duitnya tuh kemana aja. Yang ketimpa getahnya adalah Jakpro. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Jakpro itu kependekan dari PT Jakarta Propertindo. Itu merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utility ya, utilitas, dan juga teknologi informasi. Ya, milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang awalnya itu merupakan sebuah badan pengelola lingkungan atau BPL. Ini berdiri tahun 85 dengan tanggung jawab pengelolaan kawasan Pluit. Itu awalnya. Memang aneh ya, ada perusahaan properti kok disuruh mengelola kegiatan balapan mobil listrik. Ya namanya aja Anies, ya pasti aneh lah. Nah, persoalan Jakpro terkait dengan kegiatan Formula E belum akan berakhir nih ya selama tidak ada laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Soalnya, sampai setengah tahun berlalu sejak penyelenggaraan event balapan Formula E 4 Juni lalu itu, laporan keuangan belum juga diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Nah loh, padahal acaranya cuma sehari ya. Balapan ngiterin lap yang nggak gede-gede amat. Tapi laporan duitnya tuh nggak juga kelar. Gimana publik nggak curiga? DPRD Jakarta tuh jelas saja ngamuk. Sampai ganti gubernur, laporan duit belum juga diserahkan oleh Jakpro itu tadi. Kecurigaan publik jadi makin kuat. Apalagi KPK kayaknya ogah-ogahan ya menindaklanjuti temuan-temuan yang kabarnya juga makin terang benderang. Bahkan termasuk pejabat gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi Hartono yang sebelumnya minta ke PT Jakpro untuk segera menyampaikan laporan keuangan secara menyeluruh. Tapi belum digubris juga. Sampai kemarin seluruh direksi dan komisarisnya dipecat. Hancur dah. Ya persoalan yang mendera PT Jakpro itu bukan cuma soal penggunaan anggaran untuk kegiatan Formula E, tapi juga sejumlah kegiatan yang dipercayakan ke Jakpro ini dan belum tuntas sampai sekarang. Ada kegiatan pembangunan ITF Sunter. Tahu nggak ITF? ITF itu fasilitas pengolahan sampah di dalam kota, atau bahasa Inggrisnya itu Intermediate Treatment Facility. Adanya di Sunter.
Sunter tuh Jakarta Utara ya. Ini proyek udah sejak Desember 2018 di groundbreaking. Di groundbreaking sejak 2018, sejak Anies menjabat. Sampai sekarang nggak tahu barangnya kayak apa. Untuk yang satu ini, sudah berutang loh ya. Untuk yang ITF ini itu sudah ngeluarin duit, sudah berutang. Belum juga terrealisasi. Ditambah pengadaan tanah untuk ITF ini tadi, nggak jelas progresnya. Bisa saja soal ITF ini jauh lebih parah kasusnya daripada Formula E. Dan dua kasus ini murni terjadi, diinisiasi, dimulai, diidekan pada era Anies Baswedan jadi gubernur yang prosesnya menjijikan dulu itu. Iya ya, kadang-kadang saya mikir kok remuk begini ya Anies jadi gubernur ya. Apakah ini artinya selama Anies jadi gubernur kemarin tidak ada berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa? Padahal kurang apa militannya pendukungnya Anies ketika jadi gubernur kemarin? Kurang alim apa pendukung Pilgub Anies kemarin itu? Saya tidak yakin ya, saya itu tidak yakin kalau Anies ini kurang dukungan doa. Saya nggak yakin lah. Ya kan itu sepetamburan, udah sering banget loh doa bersama loh. Iya, ya kita tahu sendiri loh, sering ada di TV-TV kan. Bahkan mereka tuh berdoa di tempat-tempat yang mereka percayai baik buat berdoa. Di Monas, di Patung Kuda, di Megamendung, di mana-mana. Tapi kenapa malah banyak masalah seperti kasus yang nyerempet Jakpro ini? Kita harus tanya kepada para pendukung Anies yang militan soal ini. Kita tanya deh ke Novel Bakmumin, kita tanya ke Musni Umar, kita tanya ke Dr. Tifa, mungkin mereka tahu jawabannya. Tapi kalau kita tanya ketiga orang itu, saya yakin kita makin pusing kayaknya. Apalagi soal Formula E. Yang makin ruwet dan duit negara masih belum jelas pertanggungjawabannya. Apakah kita hanya menunggu saja putusan KPK yang sedang menyelidiki masalah ini? Kita juga berharap terutama kepada DPRD dan juga pejabat gubernur jangan hanya mempermasalahkan pelaksanaan Formula E, Pak. Jangan sampai teralihkan perhatian dari banyaknya permasalahan kinerja PT Jakpro yang sebenarnya memerlukan penanganan yang lebih serius dan komprehensif. Wah. Pak Heru Budi harus korek habis tuh. Kerja keras Pak bareng DPRD Pak. Sehingga mampu menjelaskan kepada publik kenapa sampai sekian tahun pembangunan ITF Sunter itu tadi tidak berjalan dengan baik. Termasuk apa sebab dengan dukungan pinjaman duit Pak. Pinjaman, sekali lagi, pinjaman duit 4 triliun yang bersumber dari PEN Pak. PEN, PEN. Tapi PT Jakpro tidak mampu menunaikan tugas yang diberikan Gubernur Anies kepada mereka. Ingat, ada duit PEN alias Pemulihan Ekonomi Nasional yang saat pandemi kemarin yang ditelan oleh proyek pengolahan sampah Anies ini. Pengolahan sampah Anies. Ini buat memudahkan ya. Ya kan, kalau nyebut ITF kan orang masih nanya-nanya apaan sih ITF? Biar mudah mengingat maksudnya gitu. Kita sebut saja tempat pengolahan Anies. Kurang. Tempat pengolahan sampah Anies. 4 triliun. Itu duit bank. Bukan kertas HVS dipotong-potong. Kemana itu duit, wahai capres rasa pengangguran? Ya masalah yang krusial, masalah yang penting, masalah yang urgen. Yang lain adalah hubungan PT Jakpro dengan 5 anak perusahaannya dengan memanfaatkan dana PMD, tapi justru menimbulkan banyak masalah, khususnya yang terkait dengan hubungan kerjasama antara anak-anak perusahaan Jakpro dengan perusahaan lainnya. Jakpro memang layak dibongkar habis-habisan. Bukan cuma karena pengelolaan duit yang nggak jelas, tapi hubungannya dengan anak-anak juga nggak bagus. Suami macam apa ini? Maksudnya anak perusahaan. Ya, bukan cuma itu ya. Penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan tim, tahu kan tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Ya, kemarin direksi dan komisaris Jakpro itu sudah dirombak total.
Dan harapan kita sebagai warga Jakarta, anggota Dewan di DPRD Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat, Jakarta ya, itu untuk mendukung kebijakan pejabat gubernur yang telah meminta kepada Jakpro untuk memberikan laporan lengkap. Maka kalau perlu dibentuklah panitia khusus misalnya, pansus, ya, dalam rangka penataan PT Jakpro secara komprehensif tadi. Biar clear dan ketahuan siapa maling-malingnya kalau memang bisa dibuktikan oleh aparat. Bahkan secepatnya, kalau diperlukan, BPK untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap kinerja PT Jakpro bersamaan dengan kelima anak perusahaannya itu. Jangan kasih ampun maling-maling anggaran. Apakah dia itu mantan direktur atau mantan gubernur? Saya Mas Jopre, aman kan?